Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita melanjutkan yang terusannya yang kemarin. Harus pakai itu. Harus pakai ini ya. Mau apa? Kemarin sampai yang keempat ya, keutamaan puasa yang keempat. Kemarin yang keempat Ar-Rabi halaman 22. Iya, sampai situ kan? Ar-Rabi halaman 22. Anna khalufa famus shaim. Hah? Sampai situ kan? Oh, sampai yang kelima. Baik. Yang keempat, kita ulangi sebentar. Yang keempat itu tentang apa? Keutamaan orang yang berpuasa, tentang bahwasannya perubahan aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan Ustadz John kemarin, yaitu lebih harum daripada rihul misk, yaitu minyak wangi. Ini kalau posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau secara kehidupan dunia nyata, biasanya seseorang itu ketika dia lama tidak ngunyah makanan, maka mulutnya akan berubah baunya. Kalau misalnya dibiarkan saja, nggak pakai sikat gigi misalnya. Tetapi jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda dan mengabarkan kepada orang-orang yang berpuasa bahwasannya mulut orang yang berpuasa di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berbau harum. Itu intinya nomor 4. Kita langsung yang kelima. Puasa tinggal berapa hari lagi kira-kira? Februari. Hah? Iya, 1 bulan lebih sedikit. Dan kita seminggu ngambil biasanya kalau enggak 4-5 hari untuk bahas buku ini. Semoga bisa tercapai semuanya. Kita langsung yang kelima, keutamaan yang kelima dari puasa itu sendiri. Annalis-shaim farhataini, bahwasanya bagi seorang yang berpuasa farhataini ada dua kesenangan yang didapatkan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kesenangan pertama adalah inda fitrihi, yaitu ketika dia berbuka. Entah itu berbuka sore hari ataupun ketika merayakan Idul Fitri. Karena kenapa? Seseorang kalau habis menahan sesuatu dan agak lama, kemudian
dia mendapatkan kesempatan emas untuk menghilangkan dari rasa laparnya, menghilangkan dari rasa hausnya. Oleh karena itu ketika kita berbuka biasanya membaca zahabat dhama'u wa batalatil uruqu. Maksudnya adalah urat-urat sudah basah lagi oleh air karena tadi menahan haus. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan juga kemuliaan atau kesenangan kedua ketika nanti dia akan bertemu Rabb-nya, ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amma farhuhu inda fitrihi fayafrahu bima an'amallahu alaihi minal qiyam bi ibadatis syam alladhi huwa min afdolil a'malis sholihah. Adapun kesenangannya ketika berbuka, ketika Idul Fitri atau ketika berbuka, fayafrahu bima an'amallahu alaihi, maka dia senang atau bangga bima an'amallahu alaihi, dengan apa yang Allah berikan nikmat kepadanya, minal qiyam bi ibadati syam, yaitu dari mendirikan puasa, ibadah puasa. Alladzi huwa min afdolil a'malis sholihah, yang mana itu merupakan termasuk di antara amalan soleh yang utama. Jadi dengan dia selesai melaksanakan puasa, dia akan lega rasanya. Alhamdulillah telah wa batalatil uruqu wa sabatal ajru. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya sudah didapatkan. Dengan dia berbuka, pahala puasa sudah dicatat. Pahala puasa sudah tersimpan di rekening bank pahala kita. Wa kam min unasin haramuhu falam yasumu, dan berapa banyak manusia yang mana mereka terhalang dari ibadah puasa. Falam yasumu, dan mereka tidak sanggup untuk berpuasa. Ya, biasanya ada beberapa udzur yang di sana seseorang tidak bisa berpuasa. Contohnya orang tua. Kemudian biasanya ada sebagian juga orang yang menyusui. Biasanya juga orang yang hamil. Kalau dia berpuasa bisa bahaya, maka sebagian ulama mengatakan nggak masalah, nggak puasa. Nah, di sini kan ada beberapa orang yang dia sebenarnya mampu untuk berpuasa, tapi karena keadaan tidak mampu untuk mendapatkan kesenangan ini, yaitu kesenangan untuk berbuka puasa. Wa yafrahu bima abahallahu lahu minat ta'am wasyarab wan nikah alladzi kana muharraman alaihi halas shaum, dan juga dia senang dengan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan dan juga minuman dan juga nikah. Alladzi kana muharraman alaihi, yang mana semua perbuatan itu sebelumnya haram ketika sedang berpuasa. Wa amma farhuhu inda liqa'i rabbih, adapun kesenangannya ketika bertemu Rabb-nya, fayafrahu bisawmihi hina yajidu jazaahu indallahi ta'ala, maka dia senang dengan puasanya ketika mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maufuron kamilan, sangat banyak dan sempurna. Sudah banyak, sempurna. Itu adalah sebaik-baik balasan. Fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi hina yuqalu aina shaimun, yaitu di waktu yang mana dia sangat membutuhkan terhadap balasan pahala itu,
terhadap balasan dari ibadahnya dia. Yaitu ketika ada yang memanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang sukanya berpuasa dahulu. Tujuannya apa? Ketika dipanggil, liyadkhulul jannah min babir rayyan, agar masuk surga lewat pintu khusus. Jadi ada namanya nanti pintu khusus orang yang berpuasa. Alladzi la, yaitu namanya babur rayyan, bab rayyan. Alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum, yang mana ghairuhum, yang mana tidak masuk satupun orang yang selain mereka, orang-orang yang suka berpuasa. Jadi apa? Orang-orang yang terbiasa berpuasa, maka nanti kelak pada hari kiamat ada panggilan khusus untuk masuk surga secara khusus lewat pintu khusus. Jadi enggak sembarangan orang yang rajin berpuasa. Baik, selanjutnya di antara keutamaan berpuasa, wa min fadhailis siyam annahu yasfa'u li sahibihi yaumal qiyamah, bahwasanya puasa itu akan memberikan syafaat untuk pelakunya pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat kelak orang-orang akan butuh apa saja yang bisa dikorbankan. Bahkan apa, kalau orang kafir itu sampai dunia dan seisinya akan, seandainya mereka punya, mereka rela untuk mengorbankan demi selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rawa Ahmad wa Tabarani wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Ya, ini hadisnya hadis sahih ala syarti Muslim. Ini pembahasan tentang ilmu hadis. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal qur'ani yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Quran yashfa'ani, mereka berdua memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah penolong yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya orang pada hari kiamat atau syafaat pada hari kiamat yang datangnya dari makhluk itu harus melewati tahapan izinnya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Baru ketika sudah mendapatkan izin, nanti dipilih siapa sih kemarin itu yang berhak mendapatkan syafaat. Yaqulu siyam, maka puasa ini berkata, ini wallahu alam ya, dalam bentuk apa, cuma yang pasti mereka berdua ini Asyam wal Quran itu akan datang pada hari kiamat. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku yang telah menghalanginya, atau aku menjadi penghalangnya dari makanan, dari makan makanan, wasyahawat, dan juga dari syahwat. Di sini syaratnya ada dua berarti ketika berpuasa: menahan makan dan minum, dan apa-apa yang membatalkan dari puasa, dan juga menahan syahwatnya terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya makan, tidak hanya menahan makan dan minum saja. Kalau hanya menahan makan dan minum, maka bukan hanya manusia yang bisa.
Mana tubuh at-ta'am wa syahwat bin nahar, pada waktu siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku syafaat untuknya, untuk menyelamatkan orang ini. Ini puasa. Kemudian selanjutnya wa yaqulul Qur'an, begitu pula Quran. Mana tuhun nauma bil laili, aku menghalanginya dari tidur pada malam hari. Nah, ini berarti keutamaan orang yang menghidupkan malamnya, terutama dengan sholat dan Al-Quran. Karena kenapa digabungkan antara sholat dan Al-Quran? Karena orang yang bangun malam kemudian sholatnya panjang, itu biasanya membaca Al-Qurannya juga panjang. Mana tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku hak untuk memberikan syafaat untuknya. Qala, kemudian dikatakan kepada keduanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan fayushafa'ani, maka keduanya memberikan syafaat kepada pelakunya. Nah, hendaknya kita kalau bisa, bukan kalau bisa, tapi wajib menggunakan kedua amalan ini untuk berjaga-jaga nanti pada hari kiamat, yaitu apa? Asyam wal Quran. Makanya ketika bulan puasa perbanyaklah membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baik, kita lanjutkan. Wa minha, dan diantara keutamaan orang yang berpuasa, anna lis-shaimin baban fil jannah yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-shaimun, yaitu untuk orang yang berpuasa ada sebuah pintu di surga, yuqalu lahu rayyan, yang dinamakan pintu rayyan, la yadkhulu minhu illa as-shaimun, yang mana tidak masuk di dalamnya kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Ini keutamaan bagi orang yang berpuasa. Terlebih lagi ada sebuah hadis yang mengatakan kalau wanita dia mendapatkan hak lebih dalam masuk surga, bisa milih dari manapun, masuknya. Ketika seorang wanita menjalankan rukun Islam, kemudian dia taat kepada suaminya, maka silakan masuk dari pintu mana saja. Jadi makanya kalian di sekarang posisi sebagai seorang wanita, ketemu dengan bulan puasa, nah, itu banyak sekali kebaikan. Rawal Bukhari wa Muslim an Sahal bin Sa'ad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu rayyan, yang diberi nama atau dikatakan namanya adalah Rayyan, pintu Rayyan, yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang mana orang-orang yang suka berpuasa mereka akan masuk ke pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidaklah masuk dari pintu itu satupun selain mereka. Yuqalu aina shaimun, maka dipanggil aina shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa, mana kalian? Sini kumpul untuk masuk ke pintu ini, pintu istimewa. Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka apa? Orang-orang yang tadi dipanggil, orang-orang yang berpuasa, mereka semuanya bersiap berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang mana
tidak ada yang masuk selain satupun selain dari mereka. Fa'idha dakhalu, apabila mereka masuk, orang-orang yang suka berpuasa tadi setelah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, maka ditutup pintu itu. Tidak ada yang masuk darinya satu orang pun. Masya Allah. Jadi apa? Ketika orang itu mengagungkan puasa dan dia sering melakukan ibadah asyam, maka sudah ada janji dari Allah, sudah ada disiapkan pintunya. Pintunya sudah terbuka lebar, tidak akan tertutup untuk orang yang berpuasa. Baik, selanjutnya di antara wa min fadhailis siyam, dan di antara keutamaan berpuasa, annal abda idza qama bihi ala wajhil masru' wa addahu mutaharriyan fihi al-ikhlasu lillah wal mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang hamba apabila melaksanakan puasa sesuai dengan syariat, sesuai dengan penyariatannya atau yang disyariatkan, wa addahu mutaharriyan fihi al-ikhlas lillah, dan menunaikannya dalam rangka untuk mencari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat syaratnya. Ketika seseorang berpuasa, dia harus menunaikannya dalam rangka ikhlas lillah dan juga mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar puasa saja tapi tidak mengikuti ajarannya Nabi, nah itu repot. Karena kenapa? Semua orang yang ngaku biasanya mendapatkan ilmu sakti atau ilmu apapun itu, biasanya ngomongnya saya berpuasa 30 hari, saya puasa putih atau puasa apapun itu. Nah itu mereka niatnya ikhlas. Kalau ditanya, iya ikhlas, niatnya ikhlas. Tapi apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi? Enggak. Fa innahu yu'tiya katsiran minats samaratil yani'ah. Maka dia yang melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak lupa dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan banyak dari buah yang yani'ah, yang matang. Apa itu? Buah yang sangat banyak itu minas sabat alal haqqi, yaitu dia akan kokoh atau teguh di atas kebenaran. Wa ziyadatul iman, dan imannya pasti akan bertambah. Wa quwwatul yakin, dan juga dia akan mendapatkan keyakinan yang sangat kuat. Teguh di atas kebenaran, imannya nambah, keyakinannya pasti sangat kuat. Makanya gak heran para sahabat menang perang Badar dengan jumlah yang sedikit di bulan Ramadan. Karena orang yang benar-benar berpuasa, orang-orang yang benar-benar terbiasa berpuasa, itu sudah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti sangat besar sekali. Wattahalli bil akhlaqil jamilah, dan juga dia berhias dengan akhlak yang sangat indah, menghiasi dirinya dengan akhlak yang sangat indah. Wan kisari syahwah, dan dapat mengontrol syahwatnya. Inkisar itu kan dari pecah, artinya dia dapat mengontrol gejolak syahwatnya. Wan bi'asil a'mal al-qalbiyah, dan juga dapat melaksanakan amalan-amalan qalbiyah min khaufin,
dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajain, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatin, dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal maqsudu anna masalihas saumi lamma kanat masyhudatan bil uqul as-salima wal fitril mustaqima syara'ahu Allahu li ibadihi rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim wa himyatan lahum wa junnah. Anna masalihas saumi, Imam Ibnu Qayyim berkata bahwasanya yang dimaksud dengan masalihas saumi yaitu kebaikan dari puasa itu, lamma kanat masyhudatan, ketika kebaikan dari puasa itu dapat disaksikan atau dapat dilihat dengan akal maksudnya akal yang masih selamat loh ya, bukan akalnya orang-orang yang sudah rusak. Karena akalnya orang-orang yang sudah rusak, mereka menganggap apa, puasa itu ngapain sih kita puasa, ada makanan, ada minuman, ngapain juga kita berpuasa. Maka ini apa, pikirannya orang-orang yang, akalnya orang-orang yang tidak selamat. Adapun akal yang selamat dan juga fitrah manusia yang masih mustaqim, yang masih jernih, itu pasti mengatakan puasa itu sangat bermanfaat. Kalau nggak percaya, kita tanya ke dokter saja. Dokter mengatakan kalau mau operasi itu puasa dulu biasanya. Kalau mau operasi puasa dulu biar apa, darah nggak seberapa apa, ngucurnya nanti nggak seberapa banyak. Intinya apa? Ketika bisa diperiksa secara akal bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka dari itu syara'ahu Allahu li ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya untuk hambanya, agar hamba itu bisa berpikir ini sesuatu yang bermanfaat. Secara akal bermanfaat, apalagi disyariatkan oleh Allah, maka secara keimanan juga pasti lebih bermanfaat. Sebagai apa? Rahmatan bihim, sebagai rahmat untuk mereka, wa ihsanan ilaihim, dan juga kebaikan yang ditujukan untuk mereka orang-orang yang berpuasa, wa himyatan, dan juga sebagai penjagaan bagi mereka. Ya, as-saumu junnah wa junnatan. Himyah wa junnah hampir sama, yaitu untuk penjagaan dari apa? Melonjaknya syahwat. Baik, sudah jam 1. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardhu wa khudh binawasina lil birri wat taqwa wa allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa ja'alna minal 'alimina bi fadli siyam wal 'amilina bi muqtada dzalik minal ikhlas wal itqani siyam wa takmilihi 'alal wajhi alladhi yurdi. Ya Allah, berilah taufik kepada kami terhadap apa yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Wa khudh binawasina lil birri wat taqwa, dan jadikan pikiran-pikiran kita semua untuk kebaikan dan ketakwaan. Wa allimna ma jahilna, dan ajarkan kepada kami apa yang tidak kami ketahui. Wanfa'na bima 'allamtana, dan juga berilah manfaat kepada kami dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Waja'alna minal alimina, dan juga jadikan kami termasuk orang-orang yang mengetahui dari bifadlis siyam, yaitu tentang keutamaan berpuasa. Wal amilina bimuqtadadzalik, dan juga orang-orang yang mengerjakan konsekuensi dari puasa itu. Minal ikhlasi wal itqani siyam, yaitu berupa keikhlasan dan juga
keyakinan yang kuat terhadap puasa, wa takmilihi ala wajhil ladzi yurdik, dan juga menyempurnakan puasa sesuai dengan apa yang engkau ridhoi. Alhamdulillah sudah selesai satu bab. Kita teruskan di lain waktu karena sudah jam 1. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.